Oke, teman-teman, untuk kelas MPPIE ini nanti ada dua pengajar. Ada saya, Muhammad Anwar Maksum, bisa dipanggil Pak Anwar. Kemudian ada Bu Anissa Monika Sari atau bisa dipanggil Bu Ica. Beliau nanti yang akan mengisi kelas setelah UTS. Ya, mungkin di kelas ini tidak ada ujian, tapi nanti untuk sesi setelah UTS akan diisi oleh Bu Ica. Oke, kemudian sebelum masuk ke materi ya, kita kelas introduction dulu. Ini skillnya sudah teman-teman bisa lihat ya, kontennya sudah ada. Dan juga sebenarnya konten-konten minggu-minggu seterusnya juga sudah disiapkan. Ini sudah tinggal di-show aja atau dibuat visible ke mahasiswa. Oke, untuk kelas E ini ya teman-teman bisa menggunakan recurrent meeting ini. Kemudian karena kelas ini sifatnya online, kita akan gunakan metode blended learning, which is terdiri dari sinkronus dan asinkronus. Jadi teman-teman nanti diminta untuk membaca sendiri materi dulu sebelum kelas sinkronus. Seperti hari ini sebenarnya diminta untuk membaca dulu material yang ada di sini, kemudian itu sebagai bahan untuk sesi sinkronus. Tapi tadi sepertinya skillnya sedang error, jadi mungkin banyak dari teman-teman yang tidak bisa mengakses. Oke, either way nanti untuk minggu kedua dan seterusnya begitu ya. Jadi sebelum masuk sesi sinkronus, silakan dibaca dulu materinya. Kemudian sebagai bukti keaktifan sesi asinkronus juga di sini sudah disediakan forum ya, forum. Setiap minggu sudah ada forum, teman-teman nanti diminta untuk berpartisipasi aktif di sini. Oke. Oke, ada forum diskusi sama weekly reflection. Oke, kemudian untuk BRP, oke, kita bisa lihat ya, BRP. Oke, ini BRP dan silabus. Bentar. Oke, ini untuk silabusnya ya. Untuk silabusnya, oke, ini mungkin secara singkat ya di sini ya. Oke. Kemudian ini untuk objektifnya, objektif dari course ini teman-teman bisa memahami apa itu riset, kemudian mengapa kita perlu melakukan riset, kemudian memahami metodologi riset dan seterusnya. Oke, ya, teman-teman di sini dari prodi apa ini? SI, Ilkom atau dua-duanya? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya ya, ada Ilkom ada SI ya. Oke, mungkin kalau dari saya sendiri backgroundnya lebih ke Ilkom, kemudian kalau Bu Ica mungkin lebih ke SI ya. Jadi mungkin nanti saling komplement. Oke, ini kemudian ada assignment ya. Ini apa namanya? Ini referensi utamanya. Ada buku penulisan artikel ilmiah dari Pak Wisnu, Prof. Wisnu Jatmiko. Kemudian ada ini writing for computer science dari Zobel Justin. Oke, Justin Zobel. Kemudian ini supplementary reading-nya. Oke, ini assignment-nya ada reading, ada online participation, quiz, paragraph writing, critic paper, review paper, kemudian research proposal. Kemudian nah ini research proposal presentation. Oke, mungkin kurang lebih itu. Kemudian untuk penilaiannya ini ya, partisipasi 10%. Oke, kemudian kuis 20%. Partisipasi ini dihitung selama satu semester. Jadi selama satu semester ini dihitung seluruhnya. Oke, kuis 20% in total. Kemudian nah ini paragraph development menulis ya, menulis 5%. Critic paper 10%, review paper 15%, mini research itu 40%. Oke, ini grup ya, ini dalam berkelompok. Nah, ini mungkin terdiri dari beberapa komponen ya. 40% ini di breakdown menjadi beberapa komponen. Draft proposal 50%, revisi 30%, video 15%, Q&A 5%. Oke. Nah, oke, jadi kita tidak ada ujian. Oke. Ya, tidak ada ujian baik itu UTS atau UAS, kita lebih banyak di tugas. Kemudian sebagai pengganti ujian mungkin kita sudah gunakan kuis ya. Oke. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Oke, sampai sini dulu teman-teman, ada pertanyaan? Oke, belum ada ya. Oke. Kemudian nah ini ya untuk
policy-nya teman-teman nanti bisa baca sendiri. Oke. Kemudian ini untuk penilaian ya kurang lebih masih sama dengan standar UI ya, A85 ke atas dan A-80 ke atas dan seterusnya. Oke, kemudian ini lesson plan-nya ini, oke, semuanya online. Mungkin beberapa sesi tidak ada kuliah, teman-teman diminta untuk self-paced learning sendiri, full ya, mungkin di minggu ini, minggu keempat. Oke, kemudian ya ini juga ada deadline assignment, sebenarnya sudah disiapkan semua, tinggal di-show teman-teman, jadi silakan bisa dimulai atau bisa dipersiapkan dari sekarang. Jadi, oke, ini ya, deadline assignment, rilis, oke, ini dan seterusnya. Oke, oke, kurang lebih itu untuk sampai minggu ke-6, minggu ke-7. Oke. Oke. So far ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Kemudian ini BRP ini yang lebih lengkap ya, ini yang lebih lengkap, yang lebih komplit ya. Ini deskripsi, kemudian ada apa namanya? CPMK ya. Oke. Capaian pembelajaran dan seterusnya. Nah, ini link ke bahan bahan kajian itu lebih lengkap ada di BRP. Kalau di silabus tadi yang secara singkat aja. Ya, jadi misalnya kayak kalau ada apa itu riset ini ada videonya di sini teman-teman bisa tonton sebagai bahan self-paced learning. Oke, dan seterusnya. Oke, logical thinking, problem identification dan hipotesis minggu kedua ada videonya juga dan seterusnya. Oke, meskipun demikian di Skele pun juga sudah diberikan ya. Jadi di Skele pun itu juga sudah diberikan link-link setiap minggunya. Oke ya. Database online. Nah, ini mungkin nanti saya jelaskan apa itu database online. Oke, ya. Oke, kemudian ada website ranking, ada ya ini video-video what is research dan seterusnya. Oke. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan tentang pengantar kuliah ini, tentang sistematika nanti pelaksanaan kuliah ini? Oke, tidak ada. Dari teman-teman ada yang sudah melakukan riset atau menulis paper? Oke, sepertinya belum ya. Oke, di chat juga belum ada yang jawab sudah pernah. Oke. Ya, ini kesempatan. Jadi teman-teman bisa mulai belajar riset di sini. Oke, mungkin ya riset yang baik nanti memang kita harus menggunakan metodologi yang baik juga. Tapi apa ya, sense of research, oke, sense untuk melakukan riset itu tidak harus dengan sesuatu yang komplit dan sesuatu yang ribet gitu ya, sesuatu yang rumit. Nah, terkadang kita melakukan riset itu dengan sesuatu yang sederhana gitu ya. Jadi misalnya kalau teman-teman ini angkatan berapa ya? Semester 6 kan ya? Semester 6. Angkatan 2019 berarti ya. Betul, Pak. Nah, berarti sudah pernah ke kampus ya. Oke. Misalnya teman-teman berangkat ke kampus menggunakan KRL ya dari tempat tinggal atau jalan kaki ya dari kosnya. Nah, itu teman-teman bisa riset. Kalau saya berangkat jam segini kena macet, jadi total perjalanan saya sekian menit. Kalau saya berangkat agak pagi, saya less macet ya, lebih lebih sedikit macet, saya sampai tujuan sekian menit. Nah, itu kan teman-teman bisa mengumpulkan data dari situ. Terus nanti teman-teman bisa menyimpulkan. Jadi yang paling efisien itu berangkat jam berapa agar di perjalanan itu singkat dan tidak perlu banyak effort terbuang sia-sia. Nah, itu seperti itu ya, sense of research seperti itu bisa juga gitu. Jadi tidak harus sesuatu yang muluk-muluk yang ribet gitu ya. Jadi sesederhana itu pun bisa. Oke, mungkin itu dulu untuk BRP dan juga ini ya, dan juga silabus. Jadi next kita masuk ke materi ya. Materi pertama itu apa itu riset ya. Oke, basic understanding of research. Teman-teman sudah bisa lihat slide-nya ada di Skele. Oke, ini saya sampaikan. Oke. Oke, ya. Oke. Sudah terlihat ini screen saya?
slide saya? Terlihat, Pak. Oke, mungkin di sini saya menggunakan PDF ya, lebih ringan daripada menggunakan PPT. Jadi mohon maklum kalau tidak ada animasi dan seterusnya. Oke, ya ini objektif untuk chapter 1 di week 1 ya. Oke, understand the meaning of research. Apa itu riset? Kemudian riset metodologi itu apa sih gitu ya. Kemudian objektif atau tujuan riset itu ngapain gitu ya. Kemudian basic step. Jadi kalau kita riset itu basic step-nya apa saja. Oke, dan ini memang menjadi mata kuliah yang penting karena sekarang teman-teman diwajibkan untuk tugas akhir ya. Jadi baik itu skripsi yang sendiri atau berkelompok ya. Nah, itu teman-teman sekarang sudah diwajibkan tugas akhir. Mungkin berbeda dengan sekitar 5-10 tahun lalu yang mana TA itu tidak wajib. Nah, sekarang wajib. Mau nggak mau mesti riset gitu. Oke. Saya setuju. Jadi agar minimal teman-teman lulusan S1 itu punya sense of research. Jadi problem solving-nya itu lebih terasah. Gitu. Oke, nah ini outcomes-nya. Oke, teman-teman bisa membedakan apa itu riset, mana yang bukan. Kemudian kalau kita melakukan riset itu merencanakannya bagaimana gitu. Kemudian nah tujuan ya, mendefinisikan tujuan dari riset. Nah, ini memang terkadang hal-hal seperti ini meskipun simpel ya, itu untuk anak-anak S1 yang sedang TA itu juga sering salah gitu. Salah bukan berarti salah apa ya? Salah yang fatal tapi tidak tepat gitu ya. Jadi dia itu mengerjakan skripsi tentang apa, tapi pertanyaan risetnya apa itu nggak nyambung. Nah, itu sering sekali saya temui ketika menguji sidang anak-anak S1 yang TA. Jadi antara research question dan yang dia kerjakan itu tidak match gitu. Nah, bagaimana untuk match? Ya nanti kita pelajari bersama-sama. Kemudian seringkali juga mana yang duluan kan ya. Jadi kadang topiknya duluan yang diperoleh, kadang research question-nya duluan yang diperoleh. Nah, itu biasanya ya tidak selalu satu yang lebih dulu dari yang lain, tapi kadangkala ya mereka dapat pertanyaan penelitiannya dulu, punya ide dulu. Kadang sudah punya proyeknya dulu. Saya punya proyek ini, mau melakukan ini, tapi risetnya tentang gimana. Nah seringkali itu tidak konsisten mana yang duluan. Oke, jadi yang pertama apa itu riset? Oke, sebelum kita bahas ada yang mau jawab dulu nggak? Oke, sebelum saya jawab ada yang mau jawab apa itu riset? Oke, ya tidak ada. Langsung kita bahas saja. Jadi ini penelitian menurut KBBI ya, eh, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Nah, jadi ya ini definisi panjangnya ya. Kalau saya sih definisi singkat saya sendiri riset itu any means any approach ya untuk kita mencari tahu sesuatu ya dengan mengambil data lalu kita gunakan untuk solve suatu problem. Nah, oke, jadi kalau definisi lengkapnya ini ya kita mengumpulkan data, kemudian mengolah data, kemudian menganalisis data, lalu disajikan ya. Nah, itu dilakukan secara sistematik, artinya kita menggunakan step-step atau plan yang fix ya, plan yang benar. Oke, dan juga objektif. Jadi ini syarat yang penting. Objektif ini syarat yang penting. Karena kalau subjektif, nah itu bukan riset. Kalau subjektif, nanti kesimpulannya itu tidak bisa berlaku umum, hanya berlaku untuk satu orang itu sendiri atau satu kasus itu sendiri. Tapi kalau objektif, kesimpulan risetnya itu nanti bermanfaat juga untuk orang lain. Jadi bisa digeneralisasi gitu. Nah, gunanya nanti untuk memecahkan suatu masalah yang menjadi interest ya atau yang kita concern terhadap masalah itu. Bisa juga dilakukan untuk menguji hipotesis. Kita sudah punya dugaan dulu, sebelum melakukan riset sudah punya dugaan. Oke, saya menduga misalnya mahasiswa itu melakukan rata-rata
rata-rata membaca buku dalam seminggu itu kurang dari 24 jam in total. Nah, itu misalnya hipotesis seperti itu. Nanti terus mengumpulkan data dengan survei, dengan kuesioner, dan seterusnya. Oke, untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Nah, ini biasanya menjadi suatu aksioma atau kaidah umum yang kita bisa ambil. Nah, jadi beberapa peraturan atau kaidah yang sekarang ini kita gunakan, nah itu dulunya juga dicari tahu atau digali dengan riset gitu. Ya seperti misalnya kalau di fisika ada hukum Newton, ada gravitasi. Nah, itu dulunya juga di riset gitu ya. Dirumuskan sehingga muncullah suatu prinsip atau hukum seperti itu. Oke. Oke, bagaimana dengan orang yang mengembangkan metode atau algoritma? Apakah itu riset juga? Ya. Jadi bahkan sekarang untuk most research di computer science khususnya itu fokusnya developing method ya, mengembangkan metode. Bukan mengembangkan metode riset tapi mengembangkan metode suatu metode ya pada bidangnya untuk memecahkan suatu masalah. Misalnya kalau di machine learning ada classification, ada regression. Jadi mereka mengembangkan metode klasifikasi yang lebih baik, lebih efisien, lebih robust, lebih general, lebih bisa diaplikasikan ke banyak kasus dan seterusnya. Begitu juga dengan regression. Kalau teman-teman yang main computer vision juga mengembangkan metode misalnya untuk deteksi objek ya, face detection misalnya ya, vehicle detection, kemudian untuk tracking, untuk semantic segmentation. Nah, jadi itu juga risetnya begitu. Ada lagi misalnya di NLP gitu ya, Natural Language Processing atau IR ya, Information Retrieval. Ya, mengembangkan metode untuk misalnya text summarization, untuk membuat question answering, automated question answering, text TTS atau text to speech atau kebalikannya speech to text dan seterusnya. Oke. Nah, nah itu mungkin secara kasat mata mungkin tidak masuk ke dalam sini ya. Itu kan ini ya, itu kan mengembangkan metode. Ini kan mengumpulkan, mengolah dan menganalisis. Ya, tapi untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisis dan menyajikan data itu sebelumnya dia sudah membuat suatu new method atau new algorithm gitu. Nah, nanti algoritma itu nanti diuji ya dengan beberapa kasus, dengan beberapa matriks pengukuran, baru datanya dikumpulkan, lalu diolah, dianalisis dan disajikan untuk disimpulkan bahwa ternyata metode yang dikembangkan itu misalnya lebih baik dari yang sebelumnya dengan margin atau selisih yang signifikan. Oke. Oke, nah ini definisi lain ya, systematic process of collecting and analyzing information in order to increase our understanding of the phenomenon about which we are concerned or interested. Ya, kurang lebih sama ya pengertiannya, cuman ini ya poinnya sama ya, ini ada systematic process, jadi step-stepnya jelas, step-stepnya itu fix, sesuai dengan plan. Kemudian, nah ini untuk memahami suatu fenomena, ya fenomena itu kita bisa ya, tahu lah ya fenomena itu suatu yang terjadi ya, fakta atau situasi yang sedang terjadi, yang kita interest terhadapnya. Oke, ya sistematik itu tadi ya, sesuai plan, according to plan, ya, fenomena itu tadi fact atau situasi yang sedang berlangsung. Oke, gimana kita bisa menemukan research topik? Nah, itu banyak banyak source dan banyak peluang kita bisa menemukan research topik. Kita bisa dari pekerjaan ya, di pekerjaan kita. Oke, di sebuah conference, di sebuah meeting atau diskusi gitu ya. Di scientific publication, oke, atau not in your dream. Oke. Oke, jadi di mana kita bisa menemukan itu? Ya, sebenarnya banyak ya. Jadi riset itu topik itu bisa kita ketahui dari banyak kasus ya. Kita bisa dapat dari pekerjaan, misalnya nih contoh nih dokumen yang kita harus urus tuh banyak sekali. Nah, gimana bisa mengautomate? Nah, itu bisa tuh di conference diskusi. Nah, sedang diskusi misalnya kayak kasus sekarang COVID. Gimana cara men-tracking tracing kasus penyebaran COVID yang akurat. Nah itu topik juga gitu. Di scientific publication kadang juga membahas itu. Jadi misalnya ada review paper atau survei paper yang menyebutkan bahwa common challenge di suatu field area itu ini. Misalnya challenge di machine learning.
10 tahun mendatang itu apa. Nah, itu kita bisa dapat topik dari situ. Oke. Oke, jadi banyak source yang kita bisa gunakan untuk menemukan research topik. Oke, nah ini objektif dari riset ya. Oke, mendeskripsikan sebuah fenomena ya. Intinya explanation ya atau description ya. Ini kalau di dalam analytical thinking atau analytical proses ini deskriptif ya, deskriptif analytics gitu ya. Kemudian nah ini predict something in the future ya, ini prediktif ya, prediktif, memprediksi sesuatu di masa mendatang. Oke. Nah, ini kalau di numerical ya di topik-topik riset tentang numerik yang datanya itu numerik, ini mudah. Memprediksi sesuatu itu mudah. Dengan confidence di atas 90% pun mudah. Tapi yang sulit itu biasanya memprediksi sesuatu yang berkaitan dengan social condition. Nah, misalnya memprediksi 20 tahun lagi atau 25 tahun lagi masyarakat dunia itu gimana. Nah, itu kan susah gitu. Oke. Oke, nah ini berikutnya adalah untuk menjelaskan solusi dari sebuah problem. Ya, biasanya kita bisa mempropos suatu solusi. Nah, biasanya yang di paper-paper di top jurnal atau conference ya biasanya mereka mempropos sebuah solusi untuk suatu masalah. Ya, misalnya dia membuat solusi tentang ini object detection ya, object detection bagaimana bisa mendeteksi objek dengan ukuran yang sangat kecil. Nah, itu misalnya seperti itu, tiny object detection. Kemudian untuk menginterpret what is being investigated. Jadi untuk menjelaskan atau menginterpretasikan sesuatu yang sedang diinvestigasi. Ya biasanya apa ya? Ya ini untuk lebih ini aja, apa ya? Untuk merepresent sesuatu aja. Gitu. Oke, nah ini depth understanding about research ya, penjelasan yang lebih dalam. Oke, nah ini riset itu dilakukan secara hati-hati, careful dan sistematik ya untuk menemukan jawaban pada suatu problem. Oke. Kemudian, nah ini riset itu include facts ya, fakta, kemudian juga menggunakan teori dan juga menggunakan data, kemudian analisis, sampling, mengerjakan eksperimen, ke library untuk baca dan seterusnya. Oke. Nah, mengerjakan riset berarti kita menginvestigasi problem secara sistematik dan keseluruhan ya, thoroughly. Oke. Oke, ya goalnya tadi, goalnya untuk menyelesaikan atau solve problem yang kita interest. Oke. Oke. Oke, nah ini riset karakteristik ya. Jadi originates ya, dimulai dari question atau problem. Nah, kadang kita punya pertanyaan riset, kadang kita sudah di given problem. Ya, kalau orang-orang di CS ya, computer science yang mendevelop algoritma, ya itu biasanya sudah punya problem. Jadi dia berangkat dari problem. Given problem bahwa kita punya misalnya kalau teman-teman pernah mendengar ada istilah di machine learning itu few shot learning. Ya, training data yang hanya menggunakan few shot, few exemplar, few instance of data. Jadi klasifikasi kan umumnya kita membutuhkan banyak sekali data. Untuk satu kelas kita bisa gunakan ribuan atau puluh jutaan gitu ya. Tapi dengan few shot itu cuman ada tersedia 5 data atau 10 data. Jadi training samples-nya itu sedikit gitu. Nah, itu menjadi problem gitu karena dengan training yang sedikit itu algoritma itu susah untuk membedakan kelas satu dengan kelas yang lain. Nah, itu berangkat dari problem. Yang berangkat dari question ya misalnya teman-teman dari lingkungan di sekitar kita gitu ya misalnya. Oke, misalnya kita sedang meneliti kegiatan belajar mahasiswa gitu ya. Apa sih yang membuat mahasiswa itu susah engage di online learning? Mahasiswa itu kalau di online learning kok susah berinteraksi, itu kenapa sih? Nah, itu question. Oke, nah kemudian ini clear articulation of a goal, jadi jelas targetnya itu jelas, goalnya jelas. Kemudian nah ini specific plan atau prosedur, jadi plan dan prosedurnya sudah fix ya, jadi tidak dicari sambil jalan, tapi sudah fix gitu.
Oke, kemudian kadang problem itu dia dibagi menjadi beberapa subproblem. Nah, contoh kalau tadi ada di machine learning ada few shot learning gitu ya. Oke, kemudian ada few shot imbalance learning. Sudah datanya sedikit itu imbalance. Oke. Nah, itu kan problem lagi gitu ya. Ada zero shot learning, datanya tidak ada sama sekali. Nah, repot gitu kan. Oke, kemudian karakteristik berikutnya, nah ini guided by specific problem, equation, or hypothesis. Nah, jadi sudah jelas berangkatnya itu dari tiga hal ini. Salah satu dari tiga hal ini. Bisa berangkat dari problem yang sudah well defined, bisa dari question, oke, pertanyaan tentang suatu fenomena yang kita munculkan, oke, atau hipotesis. Oke. Kemudian ini accept certain critical assumption. Jadi memang beberapa ada asumsi. Ya, misalnya kalau teman-teman di CS Computer Science suka ada apa namanya asumsi IID ya. Oke. Independent and identical distribution. Jadi mengasumsikan bahwa satu variabel dan variabel lain itu independen, kemudian identical distribution. Distribusinya itu identik. Nah, jadi misalnya ada asumsi seperti itu. Oke, kemudian ini require collection and intrusion of data. Ya, ini memang harus ya, wajib. Ya, mengumpulkan data, kemudian menginterpret. Jadi kita mengambil knowledge atau insight dari data tersebut. Oke. Oke, kemudian ada cyclical atau helical in nature. Nah, jadi cyclical. Kita kadang sudah mulai ya dari awal, misalnya research question, kemudian literature review, kemudian mengembangkan metode, data collection, kemudian data analisis, kemudian setelah itu balik lagi, ternyata setelah dianalisis tidak sesuai dengan goal. Nah, kita balik lagi ke data collection lagi, dan seterusnya. Makanya disebutnya cyclical. Jadi kadang ketika sampai satu step kita bisa bukan reverse ya, kita kembali lagi ke step yang awal. Oke, kemudian itu tentang riset ya, itu tentang riset. Oke, tentang riset. Oke, meskipun kelihatannya ini kita punya banyak aspek seperti ini, karakteristik seperti ini, tapi teman-teman tidak usah saklek dengan ini. Jadi riset itu sesuatu yang menurut saya harus dimulai sejak dini dan dimulai dari hal yang paling kecil. Seperti tadi, teman-teman bisa riset sederhana ya, mengumpulkan data kalau teman-teman berangkat di jam yang berbeda itu durasi perjalanannya berapa, sehingga teman-teman bisa menyimpulkan waktu terbaik itu jam berapa. Nah, contoh lagi misalnya teman-teman punya toko gitu ya, punya toko atau punya warung ya, punya warung ada menu A, B, C, D. Nah, teman-teman bisa data collection gitu, bisa kumpulkan data. Oke, orang yang pagi hari itu biasanya yang menu yang paling banyak dipesan tuh apa? Tuh. Di antara tadi A, B, C, D. Kalau siang lebih banyak yang pesan apa, kalau malam lebih banyak yang pesan apa. Nah, itu kan bisa dikumpulkan datanya lalu dianalisis. Oh, ternyata orang kalau pagi itu lebih banyak pesan menu A. Berarti saya harus stok menu A lebih banyak. Nah, kalau sore lebih banyak stok menu C, ya berarti kalau sore saya harusnya bikinnya menu C dan seterusnya. Oke. Oke, kemudian kita lanjut ke methods, oke. Methods means way, jadi metode itu sebuah cara ya. Oke, kadang ada yang menyebut methods, ada yang menyebut metodologi. Nah, itu agak berbeda tapi ya itu tidak jelas ya, distinction-nya atau perbedaan batasnya itu di mana itu nggak jelas. Oke, nah metodologi adalah disiplin of scientific procedure. Oke. Oke, ya jadi kadang metode dipakai juga, kadang metodologi dipakai juga. Tapi biasanya kalau metodologi itu secara konotasi itu lebih komprehensif. Kalau metode lebih ke arah parsial. Kalau metode ya itu lebih parsial, kalau metodologi itu komprehensif. Awal hingga akhir. Nah, kalau metode aja nah itu ya satu part. Nah, misalnya analytical methods ya berarti metode untuk analisisnya aja. Kemudian statistical method ya berarti statistikalnya aja yang untuk dipakai untuk analisis gitu. Tapi kalau metodologi itu dari awal ya, dari mulai hipotesis atau problem atau research question sampai nanti conclusion, nah itu metodologi. Oke.
Nah, ini metodologi ya pengertian menurut KBBI, Kamus Ilmu Pengetahuan. Oke, ilmu tentang metode, uraian tentang metode, oke, ilmu tentang metode-metode, prosedur-prosedur, prinsip-prinsip yang digunakan dalam disiplin keilmuan. Oke. Cabang logika yang merumuskan atau menganalisis prinsip-prinsip yang diperlukan untuk membentuk kesimpulan dan konsep yang logis. Oke. Nah, ini pengertian. Oke, ini pengertian menurut ini. Oke. Dari sisi Inggrisnya. Series of step of deliverables ya. Oke. Oke. A formalized approach to conduct research. Jadi sebuah pendekatan ya, sebuah pendekatan atau cara ya yang diformalkan untuk melakukan riset. Nah, itu pengertian dari metodologi. Kalau methods itu lebih ke arah suatu part tertentu gitu ya. Oke. Nah, ini research metodologi di CS, IS atau IT ya, Computer Science Information System atau IT. A collection of methods ya, benar kan? Berarti kalau metodologi itu whole ya atau komprehensif, kalau metode part-part ya. Oke, collection of methods, procedures, technique, oke, tools and documentation to aids ya. Documentation aids yang membantu researcher untuk melakukan riset ya. In their effort to conduct research. Nah, itu metodologi in computer science atau information system atau information technology. Oke. Nah, ini research metodologi berarti adalah sebuah conceptual framework ya dan asumsi yang digunakan untuk melakukan riset, dan juga elaborasi dari research method. Nah, riset method sendiri adalah ini teknik-teknik riset atau prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Nah, memang tadi saya sampaikan juga memang tidak clear ya cut atau distinction perbedaan antara metode dan metodologi ya, tapi biasanya kalau yang metodologi itu lebih ke komprehensif awal sampai akhir, tapi kalau metode mungkin itu hanya yang simple, yang lebih simple. Nah, di sini juga disebutkan bahwa kompleks yang research itu metodologi, tapi kalau yang simple itu disebutnya metode gitu. Ya, kadang di paper-paper juga di publikasi ilmiah itu juga ada yang menyebut metodologi, ada yang menyebut methods gitu ya. Jadi ya suka-suka mereka gitu. Dan itu jarang dipermasalahkan masalah istilah ini. Ya, in the end of the day, kalau kita mempublikasikan sebuah artikel ilmiah, bukan istilah ini yang lebih penting, tapi lebih ke kontribusi atau novelty atau originality dari paper itu sendiri yang signifikan atau tidak terhadap bidang yang diteliti. Jadi ini worth apa enggak ya untuk menjadi sebuah penemuan, ya, kurang lebih begitu. Oke, ya ini research metodologi itu nanti akan terdiri dari beberapa fase dan subfase, oke, oke, ya, yang akan mengguide ya, memberikan petunjuk untuk researcher dan juga untuk memilih metode, teknik, prosedur atau tools yang lain-lain yang tepat ya atau appropriate pada setiap research stage, dan juga membantu researcher untuk merencanakan, manage, kontrol, dan juga mengevaluasi dari riset itu sendiri. Oke, jadi singkat cerita metodologi itu whole ya, kompleks ya dari awal sampai akhir, dan itu mencakup keseluruhan, tapi kalau yang metode itu lebih ke yang part atau yang simple gitu. Oke, nah ini research methodology represent way to develop research systematically dan seterusnya, teman-teman bisa baca sendiri poin-poin berikutnya. Oke, ya pertanyaan berikutnya adalah mengapa metodologi? Mengapa kita perlu metodologi? Ya, jadi bayangkan kalau teman-teman membuat sesuatu tanpa step dan dengan step yang jelas. Katakanlah memasak ya, memasak ada yang well guided ya, jadi sudah jelas step-stepnya. Ada yang enggak, coba-coba. Nah, kira-kira jadinya akan bagus yang mana? Makanannya akan enak yang mana? Tentu saja enak yang menggunakan metodologi tadi, menggunakan step-step yang jelas. Atau teman-teman membuat suatu karya, apapun deh, kerajinan ya. Kerajinan, misalnya kerajinan tangan gitu ya. Membuat vas bunga, ya. Vas bunga dari plastik, kemudian ditambahkan dengan beberapa ornamen gitu misalnya. Yang tidak menggunakan metodologi ya akan
akan melakukan step-stepnya tidak jelas. Mana yang duluan, mana yang berikutnya itu nggak jelas. Pokoknya dia coba aja langsung lakukan. Tapi yang dengan metodologi, nah itu akan lebih bagus, akan well crafted. Jadi hasilnya itu lebih bagus. Nah itu saja sudah cukup membuat kita apa namanya menggunakan metodologi instead of coba-coba, instead of try and error. Gitu. Oke. Oke ya, jadi mengapa metodologi ya ini akan membuat kita bisa memahami dan juga menggunakan scientific information lebih baik ya, baik itu untuk keperluan pribadi maupun untuk pekerjaan. Kemudian selain itu kita akan juga terbiasa menjadi orang yang lebih literatif ya, literasinya bagus dan juga culture. Jadi step by step-nya itu jelas. Katakanlah kalian ingin solve suatu problem tapi belum eh, belum melakukan kajian dulu problem ini sebenarnya karakteristiknya bagaimana, kemudian solusi best practice-nya bagaimana, itu belum kalian kaji ya, nanti akan banyak coba-coba yang tidak bermanfaat ya. Wasting time, wasting effort. Nah, tapi dengan metodologi kalian akan bekerja dengan culture yang baik, kemudian efisien dan efektif. Nah, oke. Nah, jadi memang metodologi ini tidak hanya bekerja untuk scientific ya, untuk scientific work ya atau scientific load, tapi juga untuk general nature dari human activity. Jadi memang kalau metodologi ini sesuatu yang bermanfaat tidak hanya untuk keperluan riset tapi juga scientific ya, tapi juga untuk keperluan sehari-hari. Bahkan misalnya mengerjakan tugas gitu ya. Kalau kalian tidak menggunakan metodologi asal coba ya, itu nanti akan lama. Tapi kalau nanti kalian terbiasa dengan culture step by step. Oke, pertama saya coba A dulu. Nah, kalau A-nya sudah beres, saya baru lanjut ke B. B-nya beres, nanti saya coba combine A dan B dan seterusnya. Nah, itu teman-teman akan punya apa ya? Dengan culture seperti itu, teman-teman akan punya sense ya untuk problem solving yang lebih baik sehingga hasilnya nanti lebih bagus dan waktu untuk mengerjakannya pun lebih efisien, less try and error. Oke, nah ini research nature dari research di CS, IS maupun IT. Oke. Nah, di CS itu biasanya kita membutuhkan eksperimental atau misalnya theoretical research, proving. Nah, kalau theoretical itu biasanya proving. Nah, kalau eksperimental biasanya kita apa ya? Kita mendevelop suatu metode terus kita eksperimen. Nah, jadi teman-teman yang bermain atau suka berkutat dengan computer science khususnya seperti machine learning, computer vision, NLP, kemudian apalagi ya, data mining. Nah, itu mungkin challenge-nya adalah solve problem ya dengan suatu algoritma. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Biasanya dengan eksperimental, dengan beberapa matriks ya. Matriks itu pengukuran penilaian. Jadi diukur dari A, B, C, D menurut aspek A, aspek B, aspek C, aspek D. Misalnya kalau di classification kan ada accuracy, precision, recall, F1 score. Nah, itu matriks. Di regression ada misalnya MSE, mean square error, ada red mean square error. Kemudian ada MAPE, means absolute percentage error. Ada R square. Kemudian misalnya di clustering nanti ada silhouette index, Davis-Bardeen index. Nah, seperti itu. Kemudian kadang-kala kita juga membutuhkan benchmark ya. Eksperimen itu menggunakan benchmark. Commonly used dataset, commonly used sample of problem yang biasa digunakan untuk menguji metode, menguji algoritma yang kita propose. Nah, itu ada juga. Selain itu ada juga benchmark method. Jadi metode yang sudah sebelumnya dirilis atau sebelumnya well known, sudah diketahui orang banyak, yang menjadi pionir untuk solve problem itu. Kita harus compare. Nah, itu ada seperti itu di CS. Nah, jadi kita apa namanya ada seperti itu. Meskipun demikian, kita tetap juga harus menggunakan metodologi agar bisa mengerjakan riset dengan baik. Ya, meskipun kita sudah tahu apa ya problemnya, kita sudah tahu commonly use metodenya, sudah tahu challenge-nya. Ya, tapi kita tetap harus menggunakan metodologi. Contoh yang paling sederhana,
Kalau tanpa metodologi, kalian akan mencoba algoritma langsung ya, membuat dengan ide langsung dari kepala itu langsung. Tapi dengan metodologi, misalnya literatur review dulu. Oh, ternyata metode A yang sudah ada itu kurangnya ini. Metode B itu kurangnya ini, keunggulannya ini. Metode C itu kelebihannya ini, kekurangnya ini. Nah, itu kalian bisa summarize, terus bisa merumuskan sesuatu yang lebih baik gitu ya, dibandingkan dengan tadi try and error langsung dari awal. Oke, kemudian di IS ya biasanya kita membutuhkan sistem development. Nah, contoh misalnya membuat e-learning gitu ya, membuat e-learning. Oke, membuat e-learning mungkin bukan riset, tapi membuat e-learning yang sesuai kebutuhan student, teacher, admin dan seterusnya. Nah, itu riset gitu. Oke. Nah, mungkin ya kalau kita tidak menggunakan metodologi ya nanti akan langsung bikin aja dengan e-learning ini. Oke, langsung bikin. Nah, ya orang yang bikin pasti menggunakan asumsinya sendiri ya. E-learning itu begini yang dibutuhkan. Tapi dengan metodologi, dengan riset kita bisa cari tahu dulu student itu butuhnya apa sih, gitu ya. Student itu butuhnya apa sih selain untuk materi, bisa ngupload tugas, forum, dia butuh apa lagi sih? Nah, gradingnya seperti apa sih yang dibutuhkan? Kalau ada tugas dan kuis, dia butuh view grading yang seperti apa sih yang memudahkan untuk self assessment gitu. Oke, untuk melihat meninjau ulang hasil belajarnya gitu. Untuk dosen gimana sih e-learning yang dibutuhkan itu selain ada tadi ya materi, ngupload tugas sama kuis sama forum, dosen butuh apa lagi sih? Oh ternyata butuh log. Dia pengen tahu bahwa mahasiswa itu siapa saja yang mengakses materi ini, berapa kali mengakses, berapa kali baca, berapa lama baca. Kalau dia, nah itu log seperti itu ternyata penting. Nah, jadi tahu kan kebutuhan yang dibutuhkan itu seperti apa. Nah itu dengan metodologi akan menghasilkan sistem yang lebih baik ya, yang sesuai kebutuhan lapangan atau stakeholder. Oke, nah ini di IT mungkin butuh survei ya, membutuhkan survei ya. Oke, nah mungkin dengan kalau tanpa metodologi survei ya kita survei aja gitu ya, nanya pertanyaan yang kita langsung define berdasarkan ide yang ada di kepala. Oh saya butuh nanya ini. Nah, tapi dengan ini ya, dengan metodologi kita bisa literatur review dulu misalnya. Oh ternyata ada teori A, B, C. Nah menurut teori A, orang yang kalau kita pengen membuat infrastruktur misalnya atau sistem komponen, itu kita perlu menanyakan question ini. Ya, ada aspek A, B, C. Nah, aspek A kita perlu membuat question ini. Nah, untuk menanyakan aspek B, kita butuh menanyakan ini. Jadi sistematis. Jadi yang dikumpulkan pun itu sudah sesuai yang akan dibuat. Jadi apa ya meaningful dan juga komprehensif. Bukan bukan semuanya itu istilahnya out-outan atau scramble ya dari kepala apa yang ada di kepala ditulis nggak begitu. Jadi metodologi itu pentingnya seperti itu. Oke. Oke ya mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Oke bisa menanyakan. Oke ada yang ingin bertanya teman-teman? Oke ya sambil menunggu. Nah ini oke, mungkin saya akan menunjukkan beberapa link yang ada di ini ya, di Skele. Nah, itu link-link yang bermanfaat ya. Oke. Oke, ya kadang-kala kita membutuhkan ini ya, membutuhkan literatur review, membutuhkan istilahnya paper-paper untuk kita gunakan sebagai literatur sebagai salah satu tahapan riset ya. Setelah kita menemukan topik, berikutnya kan literatur review. Nah, itu kita butuh source ya, butuh sumber. Nah, di sini teman-teman sudah ada apa namanya sudah ada database ya online database. Nah, database online. Ini teman-teman bisa akses nah beberapa digital library yang ada yang dilanggan oleh UI ya. Nah, oke.
Oh, tidak boleh let in. Oke. Oke, kalau gitu saya sebutkan aja ya. Jadi, oke, mungkin coba lagi ya. Nggak boleh. Oke, mungkin saya sebutkan saja setidaknya untuk kita ada beberapa digital library ya, khususnya computer science, information system dan IT, ada dari IEEE Explore ya, IEEE Explore. Nah, oke, ini digital library, jadi kumpulan paper-paper hasil penelitian, baik itu jurnal maupun conference. Oke, apa itu jurnal, apa itu conference? Nah, oke, kalau jurnal itu level yang paling tinggi ya. Secara kategori dia level yang paling tinggi. Setelah itu ada seperti magazine, setelah itu baru conference. Oke, kalau conference itu seperti seminar itu ya. Orang bertemu nanti saling mempresentasikan hasil risetnya, terus nanti papernya itu yang dipresentasikan akan dibukukan atau dicetak dalam bentuk proceeding. Oke. Nah, ini teman-teman bisa ke sini, IEEE Explore. Ini library dari IEEE yang dilanggan oleh UI. Tadi ya, cara ngaksesnya kalau mau ngakses lewat remote lib, tapi kalau langsung bisa saja, tapi nggak bisa download paper. Kalau pengen apa namanya lihat papernya, download, nah itu harus dari remote lib. Nah, teman-teman bisa cari aja di sini. Misalnya teman-teman mencari misalnya LiDAR, ini topiknya Ilkom ya, segmentation. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sini. Nah, oke. Nah, ini paper-paper, kemudian, nah ini teman-teman bisa lihat di sini, ini conference paper, berarti ya conference paper. Nah, di sini ada filternya nih, ini ada filternya, ada conference, jurnal, book, early access. Ya, early access ini bisa conference, bisa jurnal, tapi most likely jurnal, ada magazine. Nah, oke, kalau yang jurnal mana ya jurnal? Kita bisa klik ini aja nih. Nah, jadi nanti akan difilter oleh dia yang jurnal aja. Oke, oke. Nah, ini Journal of Selected Topics. Nah, dan seterusnya. Oke, misalnya teman-teman pengen mencari tentang supply chain. Nah, saya tahu ada apa saya salah ya. Oh, supply, nggak pakai A ya. Sorry, sorry. Nah, oke, ya ini nanti ya itu keyword yang keyword yang sederhana. Nanti kalau teman-teman pengen spesifik bisa dicoba yang spesifik. Misalnya view short learning. Coba tadi ya view short learning. Ini machine learning tapi datanya dikit, cuman ada beberapa. View short learning. Nah, ada zero shot, ada view shot. Nah, ini contohnya ya. Oke. Contoh lagi misalnya kalau di machine learning ada incremental learning. Nah, oke. Nah, ini ya. Oke, berikutnya ini IEEE teman-teman nanti bisa explore sendiri ya. Keyword, kemudian bisa by ini jenis publikasi ya, conference, jurnal. Oke. Kalau conference itu biasanya pendek ya, 6 sampai 8 halaman, 5 sampai 8 halaman. Kalau jurnal tak terbatas, bisa puluhan ya. Saya sendiri pernah nulis 20-an sampai 30-an halaman ya. Oke, berikutnya ada ICM ya. ICM Digital Library. Oke. Oke, ICM Digital Library.
Nah, teman-teman, ya kurang lebih sama seperti IEEE. Nah, IEEE ini asosiasinya dari IEEE. Jadi IEEE ini sebuah lembaga asosiasi ini ya, keilmuan, Institute of Electrical and Electronics Engineering. Nah, kalau SEM ini Asosiasi of Computer Machinery. Jadi sebenarnya sudah konvergen ya antara orang elektro sama orang komputer itu sudah konvergen, punya masing-masing punya tentang computing. Cuman memang mulainya ini dari electrical engineering, yang SEM dari orang-orang computer science yang mungkin background-nya lebih ke matematik gitu ya. Ya cari aja di sini misalnya apa ya? Tadi ya, view shot learning. Oke. Ya kurang lebih sama ya. Oke. Nah, oke. Nah, ini digital library. Kemudian ada mungkin ada Springer Link ya, ada Springer Link. Ini dari Springer. Oke. Springer Link dari Springer. Kemudian ada Science Direct, ini dari Elsevier. Ini jadi kalau mau nyari paper bisa ke sini. Nah, ini teman-teman bisa ya ke sini ya. Oke. Ini ada bidang-bidangnya. Mungkin interface-nya sedikit berbeda dengan yang tadi. Coba view shot learning. Oke. Nah, oke. Ini teman-teman bisa baca ya. Oke, ini digital library yang kita bisa gunakan di komputer science, IS atau IT ya. IEEE, ICM, Springer Link, satu lagi mungkin Science Direct ya, Science Direct. Sebenarnya Google Scholar itu bisa juga. Jadi Google Scholar itu bisa juga. Nah, cuman Google Scholar itu kan semuanya ya. Oke, kalau yang ini yang sudah diterbitkan oleh publishernya masing-masing. IEEE atau ICM atau Springer atau Elsevier. Nah, jadi lebih trusted ya, lebih apa namanya? Lebih trusted lah ya. Oke. Setidaknya sudah direview dan di-assess ya oleh tim mereka. Science Direct. Coba ini ya, view short learning. Oke, ini digital library ya. Ini digital library, teman-teman bisa mencari referensi untuk paper-paper penelitian dari sini sesuai dengan interest bidang masing-masing. Nah, berikutnya, oke, berikutnya tadi kita kenalkan dengan website ranking jurnal. Nah, ada website, ada website yang membuat ranking ya, publikasi. Ada namanya Scimago JR. Nah, di sini kita bisa melihat ya, bisa melihat seberapa bagus sebuah jurnal atau conference itu. Misalnya kita kalau teman-teman di machine learning ada misalnya Journal of Machine Learning Research. Nah, misalnya ya. Nah, oke. Nah, ini berarti kan ini di sini ada kuartil. Ini oke, ini bidang ya. Oke, yang di sini ini bidangnya AI. Nah, kemudian ini isinya adalah kuartil. Nah, semakin Q1 paling tinggi, Q2 bawahnya, Q3, Q4. Nah, jadi eh, makin makin kecil nilai kuartil, nah itu berarti makin tinggi ya, makin tinggi, makin prestis, makin reputable, reputasinya makin bagus. Oke, contoh lagi misalnya kita ke Simago lagi, misalnya kita ketik aja ya machine learning, nanti kan keluar jurnal-jurnal dengan apa namanya dengan keyword machine learning. Nah, jadi di sini kita bisa mencari atau melihat seberapa bagus publikasi itu. Nah, ini machine learning research tadi sudah saya buka. Nah, ini ada jurnal machine learning, ini dari Springer. Nah, kalau tadi dari MIT sebenarnya, ini punya MIT. Oke.
Nah, ini proceeding juga ya, ada proceeding. Nah, ini mungkin ada nih foundation and trend in machine learning. Ini kita lihat apakah sebagus JMLR gitu ya. Nah, ini tidak terlalu oh ini Q1 juga ya. Oke. Ini Q1 juga, kita bisa lihat yang lain. Oke, mungkin kita bisa lihat ini proceeding semua ya, proceeding. Nah, ini coba ya. Machine learning and computing. Nah, ini kayaknya masih kecil. Nah, ini Q3. Nah, berarti masih kalah prestis atau kalah kualitasnya dibandingkan yang Q1 tadi. Nah, Q1 paling tinggi, Q2 paling bawahnya, Q3 bagi 4. Nah, oke. Oke, contoh lain misalnya teman-teman sorry. Sorry. Halo, ini screen saya masih terlihat browser saya? Masih, Pak. Ya. Oke, contoh misalnya kalau nah kita misalnya habis nyari paper gitu ya, habis nyari paper di mana nih? Di IEEE Explore gitu ya. Nah, terus kita pengen melihat nih seberapa bagus jurnal itu. Nah, oke, ini saya filter yang jurnal aja. Oke. Oke, di SJR sebenarnya juga ada conference ya, tapi tidak semua, mungkin tidak selengkap jurnal. Dia mengindeksnya tidak selengkap jurnal. Oke, oke. Nah, katakanlah saya sudah mencari paper di mana tadi di IEEE Explore yang jurnal. Oke ya. Oke, ini kebanyakan IEEE Access nih. Nah, oke. Nah, ini ada jurnal misalnya ya IEEE Access gitu ya. Kita bisa cari di sini, dilihat di sini. Ini seberapa bagus jurnal ini. Nah, oke. Oke, ini ya lumayan bagus, tapi ada yang Q2. Jadi untuk material science dia Q2. Nah, untuk komputer dan engineering dia Q1. Nah, berarti untuk dua topik ini, dua field area ini dia bagus. Tapi untuk material science masih Q2. Nah, misalnya ada paper lagi tadi ya, ada transaction of mana tadi transaction. Nah, ini transaction of neural network and learning system. Nah, oke, kita bisa lihat di sini ya. Transaction of neural network and learning system. Oke. Nah, ini lebih bagus ya. Jadi semuanya Q1. Nah, semuanya Q1. Nah, kalau yang tadi IEEE Access, nah, ini ada yang Q2. Tadi kan ada yang Q2 ya. Jadi masih kalah bagus. Itu dari sisi kuartilnya. Kemudian dari sisi high index, ini juga high index ini menyatakan berapa paper yang seberapa bagus citasi ya. Ini seberapa bagus citasi. Semakin tinggi high index berarti semakin banyak citasi, semakin banyak di-refer oleh orang, berarti semakin bagus jurnal itu. Nah, berarti kalau di sini ada 212 high index itu artinya ada 212 paper yang mendapatkan 212 atau lebih citasi. Nah, jadi cara ngitungnya gitu. Jadi ada berapa paper sejumlah H yang mendapatkan jumlah citasi lebih dari atau sama dengan H. Nah, itu artinya H index. Nah, semakin tinggi semakin bagus. Nah, IEEE Access teman ada 127. Nah, berarti ada 127 paper yang mendapatkan citasi 127 atau lebih. Nah, kalau di IEEE Transaction on Neural Network and Learning System itu ada 212 paper, which is lebih bagus. Bagaimana dengan ini tadi contoh jurnal, nah, masih kecil 11. Nah, berarti cuma ada 11 paper yang mendapatkan citasi 11 atau lebih. Nah, tadi kalau machine learning tadi ya kita coba lihat ya. Machine learning. Nah, 230. Berarti lebih tinggi lagi ya. Lebih tinggi lagi dibandingkan dengan IEEE transaction. Nah, jadi teman-teman bisa apa ya istilahnya
mempertimbangkan. Jadi ketika teman-teman membaca paper, lihat dulu itu papernya kredibel apa enggak gitu. Bagaimana dengan conference? Nah, bagaimana dengan conference? Nah, di sini tadi juga ada conference ya di sini. Ya, ini ada conference juga. Misalnya kita bisa lihat ini ya. Tadi ICML itu ya. International Conference on Smart Learning. Nah, itu ada juga. Nah, oke, ini ICML tahun sebelum-sebelumnya. Katakanlah kita ambil tahun 2018 saja. Nah, ini indeks 2022. Bagaimana dengan ICAXIS? Nah, siapa tahu ada itu. Ada yang tahu ICAXIS apa? Halo, halo. Ada yang tahu apa itu ICAXIS? Kalau ini kan ICML, International Conference on Machine Learning. Kalau ICAXIS teman-teman harus tahu, ini acaranya Fasilkom. Oke ya. Oke, jadi Fasilkom itu punya 2 conference tahunan, ada ICAXIS, ada IBIS. Ini yang general ya, Advanced Computer Science and Information System. Kalau yang satunya IBIS itu workshop ya, Big Data and Information Security. Jadi ini yang lebih spesifik ke Big Data dan Information Security. Nah, jadi kita punya 2 conference tahunan ini, teman-teman nanti bisa latihan submit paper ke sini untuk latihan penelitian gitu ya. Nah, kita bisa lihat ya, ICAXIS ada nggak gitu. Sini. Ya, ada ya. Oke, yang 2018 ada nggak? Oh, ada. Oke. Tadi kan biar sama. Nah, indeksnya 4. Ya berarti kalah lah ya sama ICML. Kalah jauh. Oke. Oke, ini conference. Tapi untuk conference, teman-teman bisa cari di conference rank sebenarnya ya. Conference rank. Ini yang lebih banyak ya. Ini lebih enak nih ngelihatnya. Nggak per tahun, tapi per jenis conference. Misalnya kita lihat aja, misalnya ada conference ICML ya, International Conference on Machine Learning. Nah, itu peringkatnya tinggi ya. Ini A ya, A sama A1. Menurut ERA itu A, menurut Qualys itu A1. Nah, tapi kalau kita cari conference lain ya, misalnya kita coba cari. Oke. Kita misalnya cari ICAXIS. Nggak ada gitu. Jadi kredibilitasnya masih kurang gitu untuk internasional. Gitu. Nah, tapi kalau ASML tadi udah tinggi. Contoh lagi ACML. Ini ASEAN ya. Sorry, ASEAN. Asia Conference of Machine Learning. Oh, nggak ada, masih belum. Tapi kalau yang ini ada nih. ACCV. Nah, nah ya ada kan. ASEAN Conference on Computer Vision ini 2 tahunan. Oke. Nah, ini peringkatnya masih B ya, masih kalah sama ICML tadi. Nah, teman-teman yang ingin melanjutkan karir di akademik, misalnya doktor ya, doktor atau PhD di computer science, biasanya minimal wajib memiliki salah satu paper di top international conference. Ya. Oke. Kalau machine learning ya ada SCML sama NeoRIPS gitu ya. Coba NeoRIPS. Neural Information Processing. Nah, oke, enggak, oke ya. Ya, dulu namanya NIPS, sekarang NeoRIPS. Itu juga top juga tuh. Atau misalnya kita ICLR kalau di machine learning. Oh, belum ada. Pakai ini aja, learning representation. Coba. Oh, enggak juga. Oke, di sini mungkin tidak ada, tapi itu salah satu yang dikonsider sebagai top conference juga di machine learning. Kalau di computer vision ya ada SCCV atau ECCV gitu ya. Nah, computer vision itu tinggi juga. Lagi yang itu European, punya Eropa. Nah, tadi yang saya tontonkan tadi yang A, punya Asia. Oke. Ada lagi BMVC. Oke, BMVC. Nah, ini British Machine Vision Conference. Oke.
Itu B sama A2 peringkatnya. Itu conference ya. Nah, di sini di Cimago teman-teman sebenarnya bisa juga mencari semuanya ya. Jadi di Cimago itu bisa mencari semua ini ya, tinggal kasih jurnal rank aja. Teman-teman bisa milih ya, kalau pengen submit ke top jurnal itu nanti teman-teman bisa pilih aja. Ini areanya apa? Misalnya computer science, computer science. Terus di sini kita pengen fokusnya apa gitu. Apakah HCI atau information system atau AI, misalnya AI gitu ya. AI. Ini semuanya kita bisa pilih per negara atau semuanya aja. Ini tipenya apa? Mau jurnal atau semuanya. Nah, tahun terakhir yang ada tahun 2020. 2021 belum ada. Mau keluar. Jadi 2021 itu keluarnya 2022. Oke. Nah, ini semakin tinggi ini SJR ini rank ya, rank. Nah, ini kuartilnya. H index tadi yang saya sampaikan. Kita bisa sort by apapun, H index misalnya ya. Nah, ini sort by index. Nah, ini yang paling tinggi. Pattern analysis and machine intelligence. Oke. Ini H indexnya 372. Oke. Oke. Oke, kemudian CMLR. Oke, machine learning research. Kemudian ada transaction on network, neural network and learning system. Ada pattern recognition. Oke, expose system net application, basis system dan seterusnya. Oke, nah ini kita bisa lihat dari sini ya. Oke, nah ini juga ada kuartil-kuartilnya. Kalau mau di sort by SDR tadi ya boleh juga. Nah, oke. Oke, nah ini intinya kita setelah mencari paper atau judul paper di database tadi ya, digital library, online database, itu kita bisa ngecek dia publikasinya kredibel apa enggak gitu ya. Jadi dia publikasinya ini kredibel apa enggak. Nah, ini kredibel tadi ya, saya kredibel. Tapi kalau yang conference biasanya kurang kredibel, biasanya loh ya. Jadi kalau conference itu yang kredibel sama yang enggak banyakan yang enggak gitu. Tapi kalau jurnal, kalau dia IEEE lebih banyak yang kredibel. Maksud saya kredibel di sini itu selain ada di database juga ada di Stimago gitu. Setidaknya ada di sini gitu. Diakui di Stimago. Oke, ini apa namanya? Bagaimana kita menggunakan database online dan juga indeks jurnal ranking, website jurnal ranking. Oke. Sampai sini dulu teman-teman, ada pertanyaan? Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Ya, sebelumnya udah saya tulis di chat, di Oh, kolom oke. chat. Iya, terkait ini Pak, kan saat penelitian itu kita mengumpulkan data ya. Ya, betul. Nah, kalau apa data-data itu bisa valid semua atau bisa nggak valid gitu Pak. Jadi apa yang menyebabkan dari data-data yang dikumpulkan itu jadi nggak valid? Oke. Oke, pertanyaan bagus. Terima kasih dari Lilis. Jadi riset ketika kita mengumpulkan data, bisa saja data kita itu tidak valid. Oke. Oke, tidak valid itu bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama bisa jadi karena apa ya, sumber yang kurang terpercaya. Contohnya kalau kita apa namanya, mengadakan survei gitu ya, survei atau kuesioner, tapi orang yang menulis itu menulis asal-asalan atau dituliskan oleh orang lain. Nah, itu kan tidak apa namanya, tidak valid gitu ya, tidak valid. Kemudian yang kedua, kita bisa menguji validitas dan reliabilitas data menggunakan statistical method. Jadi teman-teman nanti di statistical method itu ada salah satu metode yang kita bisa gunakan untuk mengecek apakah data yang kita kumpulkan itu valid atau enggak. Valid atau tidak, kemudian bisa kita cek juga reliable atau tidak gitu. Oke.
ilustrasinya begini ya, valid tidak valid itu masalah tepat tidak tepat gitu ya. Begini, kalau teman-teman apa ya, meneliti tentang aspek security ya, tentang aspek security, tentang keamanan ya, keamanan data. Tapi yang kalian tanyakan di dalam kuesioner itu tentang apa namanya, selera ya, selera model apa namanya, model UI itu kan tidak tepat, tidak valid. Jadi salah satu instrumen itu tidak valid. Itu contoh gampangnya aja. Kita meneliti tentang ya tadi security ya, masalah password. Tapi pertanyaannya adalah eh, bukan tentang security. Nah, itu tidak valid. Jadi bisa saja karena instrumennya yang tidak valid. Nah, kemudian tidak valid juga itu bisa di apa ya, disebabkan karena data yang kurang atau sampelnya itu tidak sufficient, tidak cukup. Jadi ada misalnya begini. Kalau dalam statistik, teman-teman mungkin sudah mengambil StatProp, ada teori yang mengatakan bahwa minimal sampel itu 30 ya, 30. Nah, tapi ternyata teman-teman hanya mendapatkan sampel itu 8. Nah, bisa saja itu kita bisa justify bahwa sampel itu tidak sufficient, tidak valid gitu. Ada lagi misalnya teman-teman mengacu pada sebuah teori yang mengatakan bahwa sampel itu adalah 5% atau 10% dari population minimal. Nah, kemudian teman-teman menguji apa namanya, mengambil populasi ya yang objek yang kalian teliti itu mahasiswa se-Indonesia. Nah, berarti kalian harus mengumpulkan 10% atau 5% dari jumlah seluruh mahasiswa di Indonesia. Nah, berarti kan banyak tuh jumlahnya. Katakanlah kalau jumlah mahasiswa itu 50.000, 50.000 kurang lah ya. 10 juta ya, 10 juta kalian harus punya 5%-nya atau 10%-nya. 1 juta atau 500.000. Nah, kurang dari itu berarti tidak valid menurut salah satu teori itu. Oke, nah jadi itu ya, bisa karena datanya sendiri tidak valid itu tidak diisi dengan baik atau tidak di-gather dengan baik. Bisa saja instrumennya yang salah ya. Ketika kita ngambil data ya, cara kita ngambil itu salah. Bisa saja karena jumlah tadi. Oke, bagaimana Lilis? Apakah cukup menjawab? Sudah menjawab, Pak. Terima kasih ya, Pak. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, mungkin untuk sesi sinkronus kita cukupkan sekian dulu ya untuk hari ini. Untuk tentang BRP dan perkuliahan ada yang mau ditanya? Jadi untuk modelnya begitu, blended antara sinkronus dan asinkronus. Teman-teman nanti akan diberikan jadwal misalnya seperti hari ini gitu ya. Sorry, ini yang kelas tahun lalu ya. Oke, nah ini. Nah, misalnya seperti hari ini nih, mulai jam 9, kemudian teman-teman diminta untuk membaca materi dulu sebelum sesi sinkronus. Nah, kurang lebih nanti juga begitu. Oke. Nah, silakan kalau tidak ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa melanjutkan self-paced learning, ya, sesi asinkronus dengan berpartisipasi di forum dan weekly reflection. Oke, mungkin satu lagi ya, riset dan bukan riset. Tadi kan salah satu objektifnya adalah membedakan riset dan tidak riset ya. Nah, contoh yang bukan riset ya, kita membuat e-learning itu bukan riset. Nah, tapi ketika kita meneliti apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa, dosen, kemudian tenaga pendidik, kemudian admin tentang fitur-fitur e-learning, nah itu riset, mulai riset. Lalu kita meneliti bagaimana experience atau kemudahan mahasiswa mengakses e-learning, kemudian seberapa bermanfaat e-learning atau seberapa berguna e-learning itu untuk mahasiswa, nah itu riset. Tapi membuat e-learningnya sendiri, ya itu bukan riset. Gitu. Contoh lain mungkin di di CS ya, di computer science ya. Oke, kita membuat algoritma aja itu tidak riset gitu ya. Tapi kalau kita menggali dulu problem yang kita mau solve itu karakteristiknya seperti apa, kemudian
common method atau common algorithm yang sudah ada itu plus minusnya bagaimana, lalu kita mempropos algoritma, lalu kita menguji, menganalisis hasilnya, mengcompare dengan yang sebelumnya. Nah, itu riset. Nah, jadi itu tadi contoh perbedaan riset dan bukan riset. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ada pertanyaan? Oke, apakah ketika kita mempublish suatu paper itu harus sesuatu yang lebih baik dari yang sebelumnya? Tidak. Jadi ada beberapa kategori paper itu negative result ya. Jadi negative result itu artinya cara ini tuh salah, jangan dicoba. Jadi tapi itu tidak banyak ya, itu tidak banyak diterima. Jadi jarang-jarang ada conference atau jurnal yang mau menerima negative result. Jadi teman-teman misalkan pengen membuat suatu metode tapi menggunakan pendekatan ini. Nah, ternyata hasilnya gagal atau fail ya. Itu karena begini. Nah, itu bisa juga ditulis dalam sebuah paper, tapi itu sifatnya negative result. Ya. Kalau yang positive result ya berarti dia bisa solve problem lebih baik dari yang sebelumnya, lebih baik dari metode-metode sebelumnya. Tapi kalau yang negative result itu tidak lebih baik. Jadi ya seperti apa ya, sesuatu yang seharusnya dihindari gitu. Nah, itu bisa dipublish dalam bentuk negative result. Tapi itu tidak banyak. Yang lebih banyak ya yang tadi yang positif. Oke, teman-teman, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Saya beri kesempatan 1 menit. Silakan jika ada kesempatan. Oke, jika tidak ada, untuk sesi sinkronis hari ini kita cukupkan sekian dulu. Terima kasih semuanya. Oke, silakan dilanjutkan di forum diskusi dan juga weekly reflection. Dari saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak, semangat semuanya. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih Bapak. Yuk, sama-sama.